Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM di daerah Kenjeran untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Mikro. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rahma Puspita Ningtyas, NIM 2020 1221 103. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Aulia Putri dengan NIM 2020 122 1024. Saya Tifa Laila Ratnasanti, nomor NIM 2020 1221 058. Saya Bagus Haji Putra dengan nomor NIM 2020 122 1162. Sebelum kami melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suismadi, saya bertempat tinggal di Jalan Dukuh Banteng, Gang 2 nomor 30. Saya pengusaha mikro di bidang usaha jasa penjahit, khususnya di baju-baju resepsi pernikahan itu ya. Kalau boleh tahu berapa lama sih Bapak menjalankan bisnis sebagai seorang penjahit ini? Saya baru buka ini sekitar baru 10 tahun lah, enggak baru lah, mungkin udah lama ya. Kalau di bidang penjahitnya sendiri saya sudah lama, hampir 30 tahun. Mula-mula saya dulu itu belajar dari konveksi, setelah itu kita ikut butik ya. Setelah ikut butik kita baru usaha sendiri di rumah. Awal mula Bapak berpikir menjalankan bisnis sebagai penjahit itu seperti apa? Dulunya saya ini bukan penjahit ya. Dulu saya ini kerja di perusahaan pabrik gitu juga pernah, di jalanan itu loh, sopir-sopir itu juga pernah. Tapi suatu kemudian saya merasa menjahit ini lebih menjanjikan dari yang penghasilan kebiasaan itu. Metode Bapak dalam memasarkan jasa menjahit ini seperti apa? Kami tidak usah memasarkan ya, kami sudah punya pelanggan sendiri, konsumen saya juga banyak, khususnya di daerah Kenjeran sini. Jadi kami menerima jahitan. Setelah itu baru kita cari lobby orang-orang yang suka menjahitkan kepada kita gitu ya. Bapak dalam mendirikan usaha ini tentunya pasti memiliki pesaing ya Pak. Itu bagaimana cara Bapak dalam menghadapi pesaing? Saya rasa pesaing itu di mana-mana pasti ada ya. Di mana-mana pasti ada pesaing, yang namanya orang kerja ya. Tapi kita punya pelanggan, kita jaga mutu, kualitas dan tepat waktu, maka dari itu pelanggan kita tidak akan lari kemana-mana, pasti ke kita. Dan pelanggan itu selama berpuluh-puluh tahun masih sama kita semua gitu. Selanjutnya, langkah apa Pak yang Bapak ambil agar orderan dan omset yang Bapak dapatkan tiap bulan itu selalu stabil gitu? Alhamdulillah kalau orderan itu ya ada ya, walaupun di masa pandemi ini agak berkurang ya. Kita mempunyai rekan-rekan di toko-toko gitu, punya langganan gitu. Kita kerjasama dengan toko-toko terutama di daerah JMP atau di Pasar Atom. Kalau kita ndak ada garapan atau ndak ada kerjaan, kita bisa ambil di sana gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu berapa sih orderan yang didapat oleh Bapak selama 1 bulan itu biasanya? Itu tidak tentu ya, kita jamin ya. Kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang ya ada sedikit, tapi rata-rata kita bisa menghasilkan 2 atau 3 baju per hari itu sudah cukup Pak. Soalnya ongkosnya juga lumayan ini. Kalau di rumah ya dibandingkan kalau di konveksi ya kita lebih banyak ongkosnya, 5 kali lipat mungkin kalau dari konveksi harganya gitu ya. Itu tadi kan orderan dalam sehari-hari. Kalau misalnya saat pandemi ini Pak, orderannya bagaimana? Apakah masih tetap stabil atau menurun atau bagaimana? Ya alhamdulillah, masa pandemi memang
omsetnya semua usaha itu berkurang ya. Hampir 50% semua usaha itu berkurang. Tidak saya sendiri, semua mungkin ya. Apalagi di kalangan bawah ya. Ya itu tadi kita menyiasati dengan itu mencari garapan yang lain itu tadi kita punya langganan gitu, punya toko-toko teman-teman gitu banyak. Alhamdulillah banyak juga ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sismadi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Kedepannya, kami berharap pandemi ini tidak menghalangi usaha yang sudah lama Bapak jalani, dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar keadaan bisa berjalan normal kembali. Sekian wawancara dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.